Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, salam persaudaraan dari kami. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan 2 edisi berturut-turut kami menayangkan video selawat Asraru Aulia Tis'ah karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang disampaikan saat haul di Pasuruan ya. Yang pertama hanya isi selawatnya, yang kedua adalah penjelasan dan teksnya. Terkait dengan teks selawat itu sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Berikut terjemahannya, yang mana tulisan dan terjemahan itu kami dapat dari seseorang yang menurut beliau ini langsung dari Kiai Haji Imad ya. Dan kami sematkan juga di kolom komentar. Jadi bagi Anda yang ingin mengamalkan, silahkan dibaca di situ. Alhamdulillah banyak yang merespon positif atas selawat Wali Songo, gampangannya seperti itu ya, karena memang selain tawassul ke Kanjeng Nabi juga tawassul kepada Wali Songo yang dihitung dari Maulana Malik Ibrahim hingga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, kemudian ditambah 3 ulama terkemuka di Nusantara yang menjadi guru-guru dari sebagian ulama di Nusantara, yakni yang pertama adalah Syekh Nawawi Tanarah Banten, kemudian Syekh Hana Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi 3 rangkai ini merupakan tokoh-tokoh terkemuka Nusantara yang satu sama lain saling berkesinambungan sanad keilmuan hingga ke Wali Songo, termasuk juga dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan mayoritas ulama-ulama Nahdlatul Ulama sanad keilmuannya tidak lepas dari ketiga tokoh yang juga bersanad ke Wali Songo. Sebab berdirinya Nahdlatul Ulama juga, kalau menurut Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, satu di antaranya adalah untuk melanjutkan perjuangan dari Wali Songo berupa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, di samping respon yang positif, biasa di dalam dunia itu plus minus ya, ada juga yang negatif, bahkan mengatakan selawat karya Kiai Imaduddin ini sebagai selawat hasad. Wow, selawat dengki. Jadi saya teringat dulu ada seorang Habib yang ceramah teriak-teriak ya untuk tidak membaca selawat Badar, karena itu katanya selawat oknum ya, yang pernah kami juga ulas di sini. Jadi ada yang berkomentar bahwa karya Kiai Imad ini sebagai selawat hasad. Jadi saya teringat kepada seorang Habib yang mengatakan selawat Badar itu adalah selawat oknum dan jangan dibaca. Maka ragam komentar terjadilah, dan saya berharap komentar kita tetap objektif, sportif, dan tidak berlebihan. Nah, kalau dikatakan selawat hasad, pada bagian mana? Apakah pada bagian yang keras-keras? Kalau dari awal kan tawassul melalui atau kepada Maulana Malik Ibrahim kan minta penjagaan kan? Ya Rabbi bil maliki fatna wala taj'alan malla yarona bihubbi malikal umami. Tentu ini sifatnya umum kan. Kalau terjemahan yang ada kan, wahai Tuhan, dengan barokah Sunan atau Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang-orang yang tidak memandang kami dengan cinta sebagai pemimpin umat ini. Ya wajar dong kan seperti itu. Kalau memang tidak mencintai warga Indonesia, ya janganlah jadi pemimpin negeri ini kan seperti itu. Artinya mohon dijaga agar kita tidak dipimpin oleh orang yang tidak mencintai kami kan seperti itu ya. Kemudian pada bagian berikutnya kan bertawassul kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ya Rabbi birrahmati irhamna wala ta'tiyan sabilan lil a'da'i tafriqir rahimi. Terjemahan bebasnya kan, wahai Tuhan, dengan barokah Raden Rahmat Sunan Ampel, sayangilah kami dan jangan berikan jalan bagi musuh kami untuk memecah keluarga kami. Ya tentu begitu kan dalam doa-doa kita, agar orang-orang yang tidak suka, yang memusuhi kami, untuk terjadi perpecahan, jangan sampai ada jalan, jangan ada titik ruang menyelidap masuk, kan begitu. Bait berikutnya bertawassul kepada Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Ya Rabbi bil mahdumi linakhdotil ulama undur wala tatrukan khidmatil hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Raden Maktum Ibrahim Sunan Bonang, perhatikanlah NU, jangan biarkan ia meninggalkan bakti untuk ajaran kebijaksanaan. Berikutnya,
Ya Rabbi bil qasimi iksim li jam'iyatina qisman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Wahai Tuhan, dengan barakah Raden Qasim Sunan Derajat, bagilah perkumpulan kami bagian atau senjata yang kokoh untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Hal yang biasa, agar perkumpulan kita, atau kalau objeknya ke Nahdlatul Ulama, agar menjadi senjata untuk kebaikan, kan seperti itu ya yang diharapkan oleh penulisnya, yakni Kiai Imaduddin. Kemudian berikutnya, ya Rabbi bil Ja'fari khalis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimi. Wahai Tuhan, dengan barakah Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, bersihkanlah akidah kami dari kekeliruan kaum Wahabi, yakni kaum Mujassimah yang menyerupakan khalik dengan makhluk. Pada berikutnya, ya Rabbi bil aini jma' kulla habibil lana tahta dhilli wahidin mubarakil laqami. Artinya, wahai Tuhan, dengan barakah Raden Ainul Yakin Sunan Giri, kumpulkanlah kekasih-kekasih kami, anak, istri, santri, dan semuanya di bawah satu bendera yang perjalanannya penuh keberkahan. Di sini nih, oleh Kiai Imad dikasih dalam kurung Nahdlatul Ulama. Kemudian bait berikutnya bertawassul kepada Sunan Kalijaga. Ya Rabbi bi syahidi kirkulla hasidina wa kullu tarfim minhum walisanin satami. Ya Rabbi bisyahidi, wahai Tuhan, dengan barakah Raden Syahid Sunan Kalijaga, hinakanlah semua orang yang hasud kepada kami dalam kurung NU, dan hinakanlah pula setiap pandangan mereka dan lisan mereka yang selalu mencaci. Memang di sini ada kata hinakanlah, mungkin ini yang disebut hasud atau yang mana ya. Tetapi ketika kita membaca sebuah karya sastra, karya puisi, ini kan sastra ya, kadangkala artinya ada pengertian yang sifatnya kias, yang sifatnya metafor. Apakah memang hinakanlah dalam pengertian hina secara verbal, atau hina agar dia tidak melakukan penghinaan terhadap kami. Dan sudah umum kan bahwa tidak sedikit orang-orang yang merendahkan, bahkan menghina NU, bahkan merusak sejarah NU dan mencaci kiai-kiai NU juga. Maka ya, saya tidak mengatakan pantas, tapi seyogianya lah kita berdoa agar Allah membuat mereka yang menghinakan itu tidak terjadi. Dan kalau ini diartikan verbal, ya dalam doa, dalam sholawat asghil juga sama kan, wa asghiliz zalimin bizzalimin, dan sibukkanlah orang dolim dengan orang dolim, kan keras juga ini. Atau di Quran itu kan ada doa, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiron kafaro. Ini doa keras juga dan diabadikan di Al-Quran. Kita lanjut kepada bait berikutnya ya. Ya Rabbi bil umari sa'idna ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Artinya, wahai Tuhan, dengan barakah Raden Umar Said Sunan Muria, tolonglah atau mudahkanlah apa yang kami usahakan, mudahkanlah dan ridhoilah wahai Zat yang luas kedermawanannya. Kemudian bertawassul memohon kebaikan kepada Allah melalui Sunan Gunung Jati. Ya Rabbi bisyarif i'tina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqaya li mustaqimi. Wahai Tuhan, dengan barakah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, berilah kami seluruh kemuliaan dan semua kebaikan sebagai tangga dalam kurung untuk semua yang ingin menggapai ketinggian derajat. Kemudian bertawassul melalui Syekh Nawawi Banten memohon kebaikan kepada Allah dengan kalimat Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhina wa attiran kuburuhumu bin ni'ami. Wahai Tuhan, dengan barakah Syekh Nawawi Banten, sayangilah guru-guru kami dan wangikan kuburan mereka dengan berbagai nikmat. Selanjutnya bertawassul melalui Syekh Khalil bermohon kepada Allah, Ya Rabbi bil Khalil
iftah kulla talibina waj'alhumu khairam minna wa khairal umami. Wahai Tuhan, dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, berilah futuh seluruh santri kami dan jadikanlah mereka lebih baik dari kami, sebaik-baiknya umat. Yang terakhir, memohon kepada Allah agar doa ini dikabulkan dengan bertawassul kepada Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ya Rabbi bil Hasyim iqbal kullama da'auna, salatuhu wa salamu li akramil umami. Dari semua rangkaian ini pada bagian mana yang hasud? Jadi kalau momennya Kiai Imad dalam ceramahnya itu meledak-ledak, apakah pada bagian itu? Ya harus dipisah. Dan ya itulah gaya ya dari sepanjang beliau ceramah. Menurut saya sisi realitasnya tampak, hanya saja memang dalam penyampaiannya yang berapi-api mungkin sebagian orang menganggap itu berlebihan. Tetapi kan itu penilaian subjektif dari seorang. Toh di luar Kiai Imad banyak kan kiai yang lain, Habib yang ceramahnya lebih meledak dari itu. Artinya itu adalah performa dalam pertunjukan. Saya sebagai orang yang pernah hidup di dunia teater, hal-hal biasa saja melihat seperti itu. Yang penting substansi dari apa yang disampaikan, tidak provokasi. Hanya saja pola penyampaiannya memang macam-macam orang, beda-beda selera. Kalau saya secara pribadi, saya mengharapkan Kiai Imad tidak terlalu meledak-ledak, santai, kalem tapi menusuk. Kalau saya itu lebih seneng gaya-gaya dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Musyadi. Jadi santai tapi ngena. Ya demikian para pemirsa sekalian, sekedar salam sapa saya pada edisi kali ini. Mudah-mudahan ada titik manfaat yang bisa dipetik. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.